Prinsipnya ketika orang sakit hati, kecewa dengan seseorang itu, konsepnya ya ilmunya forgiveness terapi. Konsepnya maaf memaafkan. Ya, memaafkan diri. Jadi kadang-kadang kita juga butuh memaafkan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita sudah memaafkan orang lain, tapi kok masih nggak nyaman di hati. Ternyata kita masih menyimpan rasa bersalah. Iya. Maafkan diri kita. Dok, kalau bipolar itu penyakit apa, Dok? Bipolar itu penyakit dengan kutub yang berbeda gitu maksudnya kan. Terkadang dia senang tiba-tiba dan terkadang bisa berubah emosinya menjadi sedih yang berat tiba-tiba. Itu penyakit bipolar tuh begitu. Dan jadi bisa switch-nya tuh cepat gitu atau? Cepat, dan terkadang dia juga nggak paham mood-nya itu pergantian mood yang berbeda. Itu bipolar. Dia tahu dari mana kalau misalnya dirinya di bipolar, Dok? Tahunya? Sebaiknya dia tanya dokter. Oh gitu? Hari ini banyak orang ngaku-ngaku bipolar, jadi sugesti. Oh, I see. Jadi membaca web gitu kan, baca buku. Terus dia nggak pernah kuliah kedokteran, langsung merasakan saya punya penyakit bipolar nih. Gitu. Iya, karena punya ini ngerasa ini ya. Jadi kalau mau tahu dia kena bipolar ya dia konsultasi dengan psikiatri. Beneran. Konsultasi sama psikiatri. Ada tes-tesnya gitu kan. Lalu baru di apa nama itu didiagnosa dengan bipolar. Dia ada stadium-stadium bipolar juga, ada episode-episode juga, ada episode depresi, ada episode manik ya gitu kan, macam-macam. Itu biasanya penyembuhan berapa lama, Dok, kayak gitu treatmentnya? Ya kalau seseorang itu memiliki self awareness yang tinggi, insya Allah nggak butuh waktu lama untuk sembuh. Karena memang sebenarnya ya, kalau kita itu memahami konsep agama dengan baik, seseorang itu akan terhindar dengan gangguan-gangguan jiwa. Mas Rama pasti pernah dengar kalimat hadis Nabi SAW ya, yang barang siapa yang di pagi hari, yang dia ingat hanya dunia, dia lupa haknya Allah, Allah akan berikan 4 penyakit jiwa kan gitu. Apa aja? Kebingungan ya, yang nggak ada ujungnya, kebingungan yang nggak ada putus-putusnya, kesibukan yang nggak ada ujungnya, kemudian harapan atau imajinasi yang nggak pernah putus atau angan-angan, dan yang keempat apa? Masih ingat nggak? Ya seperti itu aja gitu ya. Lupa juga saya. Tapi itu ada 4 penyakit jiwa tuh yang kalau misalkan yang kita pikirkan bukan Allah, yang kita pikirkan ya dunia, yang hak Allah seperti apa hak Allah? Ya disyukuri apa yang Allah kasih buat kehidupan kita. Ridho dengan segala takdir atau nasib yang menimpa kita. Insya Allah gangguan-gangguan mental itu terhindar. Nah, jadi pemahaman tauhid itu menjadi solusi terbaik mengantar orang dari kesakitan menjadi sembuh ketika dia memahami konsep itu. Gitu Mas. Jadi masing-masing orang semuanya cepat atau lambat tergantung mental pribadi masing-masing. Ada orang yang manja Mas, mentalnya manja. Sakit dikit ngeluh, sakit dikit ngeluh, ya kan? Ada yang kena panu, kayaknya dia udah kehilangan percaya diri yang berat kan? Itu langsung drop, nggak mau makan. Ada yang begitu tuh. Iya. Atau sakit kepala dikit itu seakan-akan mau mati gitu. Padahal kan sakit kepala itu tanda ada warning, mungkin ada penyumbatan gitu kan, atau kurang gerak gitu. Kolesterolnya tinggi, ya tinggal diterapi kolesterolnya. Insya Allah ya, dengan terapi kolesterol sakit nyerinya itu bisa berkurang. Atau memang ada toksin yang menyebabkan badan meriang gitu. Ini karena mentalnya lemah gitu ya, mentalnya manja. Jadi sakit dikit kayaknya jadi traumatik gitu. Termasuk kalau sakit dikit nyari obat gitu sama ya Dok ya? Manja juga? Apa gimana? Enggak juga. Tergantung niat juga itu. Ya kadang juga ada teman-teman pusing dikit ada obat ini kan sakit kepala. Padahal kan belum tentu dia sakit kepala serius gitu ya. Tapi langsung arahnya ke sana. Iya. Kalau itu yang terjadi biasanya niat juga beda-beda tuh. Ada yang karena saya khawatir nanti kalau saya sakit, saya kurang optimal melakukan kerja-kerja, makanya dia butuh. Betul. Tapi kalau kita belajar konsep healing, spiritual healing gitu ya, seperti PPA healing, malah kalau kita sakit, kita menikmati sakitnya dulu gitu.
Kenapa? Karena dengan sakit itu kita tahu maknanya. Allah sayang, Allah pengen gugurkan dosa. Jadi ya nikmatin, ucapin alhamdulillah ya Allah. Ternyata beginilah sakit itu. Dan demam diantaranya dalam hadis Nabi itu kan bagian dari butiran neraka yang dilemparkan ke dunia untuk menghapuskan dosa hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa retrospeksi atau introspeksi. Jadi mengenang dosa-dosa apa, perjalanan apa yang kita lakukan itu penuh dengan maksiat, lalu kita introspeksi, bermuhasabah, menghisap diri, lalu kita memperbaiki, ya kan? Dan biasanya ketika kita memulai konsep ini, mengurangi dosa obat lah, bahkan nggak mendekati obat, qadarullahnya, biiznillahnya, sakitnya bisa hilang. Masya Allah. Gitu. Dan itu memang perlu dipahami teman-teman, termasuk saya juga. Kita kan sibuknya fokus sembuh ya dok ya, fokus gimana cara biar nggak sakit lagi. Tapi memang harus dinikmati dulu dok ya. Nah jadi kalau badan terasa sakit tuh boleh jadi tubuh sedang ngasih alarm, ada yang salah sama kamu. Mungkin kamu salah makan, kamu salah pikir, kamu salah perilaku, ya gitu ya. Nah jadi ngasih kode sama kita. Oh nih tadi saya ngelakuin apa nih sebelumnya, kok bisa sakit kepala? Oh, saya mikirkan yang nggak penting. Kata Nabi, min husni islami, al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bukti Islam seorang itu baik kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Overthinking. Kalau overthinkingnya benar jalurnya. Misalkan yang dipikirkan adalah penciptaan langit dan bumi. Ya, kan kalau Albert Einstein itu dia baru menggunakan otaknya sebanyak 10% otaknya. Belum 100%. Sebegitu hebatnya si pemikir ini, baru 10% dia pakai otaknya. Ya kita. Isinya apa aja. Kalau dia overthinking memikirkan penciptaan langit dan bumi, sehingga ujung-ujungnya dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia apa yang kau ciptakan. Nah, itu boleh. Itu malah membuat dia overthinking boleh, dok ya? Overthinking itu bagus. Jadi saya pengen memperbaiki kosakata overthinking. Benar. Orang salah sangka di sini. Dianggapnya overthinking itu sebuah penyakit yang, jangan sampai overthinking nih, gitu kan. Overthinking itu saya maknai dengan kalimat bahasanya ulul albab. Mereka yang berpikir. Ahli berpikir, ahli hikmah. Orang-orang yang berpikir. Ya kan? Yang berzikir, yang bertafakkur. Ya. Itu kerjaan overthinking. Nah, sedangkan yang terjadi pada sahabat-sahabat yang disangkakan overthinking, itu bukan overthinking, tapi apa? Mengenang masalah-masa lalu. Jadi jadi bukan berpikir ya, ya kan? Atau ya mengenang masalah dan bingung dengan masalah itu nggak dipikirin kan gitu. Tapi dia cuma diingat-ingat masalahnya, aduh gimana dan ngeluh. Itu bukan overthinking. Kalau orang berpikir, dia akan melihat gulungan benang, dia akan luruskan benang itu. Dia berpikir bagaimana sambungannya, yang sesuatu yang terikat-ikat itu diulurkan, ya kan gitu. Itu berpikir seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kesalahan orang mengatakan overthinking itu tadi ternyata mengingat hal yang nggak penting tadi, masa lalu, traumatik dan sebagainya, ya. Atau ketakutan, kecemasan yang belum terjadi. Jadi dia memprediksi atau meramalkan sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Itu disangka overthinking. Bukan, itu memprediksi atau meramalkan, bukan berpikir. Di situ. Jadi kalau overthinking itu bagus. Apalagi kalau overthinking sama Allah. Allah mau ngasih pesan cinta apa nih? Allah mau ngasih kado apa nih buat di balik masalah ini? Itu overthinking. Iya kan? Kadang kita fokus sama masalahnya, dok. Artinya kadang ngerasa overthinking itu karena ini gimana nih masalah supaya ketemu jalan keluarnya gitu kan, kepikiran terus sampai ada orang yang kondisi tidur pun masih ngigonya masalahnya dia gitu. Itu artinya kan tidur juga nggak berkualitas, dok ya? Iya. Padahal tidur itu disunahkan kita ngapain? Baca doa kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, temani aku di dalam aku hidup dan mati. Ketika aku mati juga ditemenin kan gitu. Artinya apa? Kita udah ditemani sama Allah, kita udah bebaskan semua pikiran kita. Kita sudah ditemani sama Allah. Kan kalau kita jalan sendiri dengan jalan bersama teman, ada teman ngobrol kan? Betul. Jadi masalah jadi minimal.
minimalis ketika kita bersama dengan teman. Karena kalau kita ngobrolin masalah itu, malah masalah itu jadi rilis. Nah gitu. Jadi kalau kita udah ngobrol, ya Allah, temani aku saat aku hidup dan temani aku saat aku meninggal. Jelas. Apalagi kita membaca sunnah juga, membaca ayat kursi. Allah yang pemilik kekuasaan. Udah, kita semakin memahami bahwasanya masalah saya itu kecil dan Allah yang mampu menyelesaikan masalah itu. Selesai babnya. Gitu. Jadi cari penyakit dengan mikirin masalah. Ya nggak? Masalah itu apa? Nah itu juga nanti dikupas di forum PPA for Healing gitu ya. Sehingga masalah bukan menjadi penghambat, jadi masalah itu malah menjadi empowering seseorang menuju kepada kebahagiaan di dunia dan ke akhirat juga gitu. Dok, menarik nih dok, materi melepas ganjalan tisu gitu kan. Ini kan sebuah materi yang termasuk menurut saya juga berat karena kita harus minta maaf atau maafkan orang yang mana pernah ya kesannya pernah putus cinta lah, punya masalah gitu ya. Atau misalnya kita punya masalah muamalah sama orang, kita masih ngerasa susah nih minta maaf dulu atau kita maafin beliau gitu. Dan itu ternyata kan memang bisa jadi penyakit dok ya. Nah itu gimana dok cara kita lah ibaratnya buat merilis itu semua? Iya, kalau sadar ganjalan tisu itu menyumbat pintu rezeki, kalau sadar seseorang itu ganjalan tisu itu menghambat kesembuhan, maka dia akan mencari cara untuk bisa merilis atau melepaskan ganjalan tisu tadi. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya. Bukan itu sebenarnya. Why? Kenapa harus rilis? Ya kan? Kenapa? Di kelas-kelas VPA kan kita ditanya tuh, why-nya. Apa alasan Anda hadir di sini kan? Ternyata kan ini cintanya Allah, ngundang kita ke kelas. Dan kalau kita tahu why-nya kenapa kita harus merilis ganjalan tisu, ternyata why-nya sama. Pengen dapat cintanya Allah, ya harus rilis ganjalan tisu. Masa sih pengen jadi ahli surga, tapi hatinya ada ghil, perasaan nggak nyaman dengan tetangga, nggak nyaman dengan pasangan, nggak nyaman dengan anak, orang tua, mertua, atau orang lain lah gitu. Malah doa kita waktu sholat jenazah apa kalimatnya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya kan gitu kan? Jangan jadikan di hati ini Allah perasaan nggak nyaman dengan saudaraku dan orang-orang mukmin. Karena begitu. Jadi kalau kita pengen jadi ahli surga, nggak boleh tuh ada perasaan nggak nyaman dengan orang lain. Karena kalau perasaan nggak nyaman itu muncul, silaturahim putus, hubungan hati, wire-nya, sambungannya putus dengan manusia, kan gitu. Dan kalau kita memahami maknanya, hadis Nabi yang disebut oleh beliau, sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya apa? La yadkhulul jannah qati'. Di hadis yang lain katakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi mereka yang memutuskan tali hatinya. Jadi kalau dia nggak nyaman, insecure sama orang lain, ganjalan tisunya banyak, gitu sama orang lain, jangan-jangan kita nggak layak dapat hadiah surga nanti yang akhir. Jadi why-nya kita harus tahu dulu, sehingga perlunya kita melepas ganjalan tisu. Prinsipnya ketika orang sakit hati, kecewa dengan seseorang itu, konsepnya ya ilmunya forgiveness terapi. Konsepnya memaafkan. Ya, memaafkan diri. Jadi kadang-kadang kita juga butuh memaafkan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita sudah memaafkan orang lain, tapi kok masih nggak nyaman di hati, ternyata kita masih menyimpan rasa bersalah. Maafkan diri kita. Tidak hanya memaafkan orang lain, tidak hanya meminta maaf, tapi juga memaafkan diri sendiri. Itu poinnya. Membasuh luka misalnya. Kan kalau hati itu kan punya luka juga sama kayak fisik. Ya. Kadang-kadang orang berlebih-lebihan loh Mas Rahman, memandang kalau luka hati itu lebih sulit sembuhnya dibandingkan dengan luka fisik. Menurut saya malah lebih berat luka fisik. Karena luka fisik itu bisa kena keloid ya, bisa ada bekas, ya nggak? Tapi kalau luka hati nggak terlihat, bisa totali bersih. Gitu. Asalkan dia menyadari
sebenarnya tidak ada yang pernah menyakiti kita. Satu, kalau kita rendah hati. Kan kadang-kadang orang sakit hati kenapa? Dibully, iya kan? Jadi dia merasa udah buat baik sama orang, kok saya nggak diapresiasi sih, gitu. Jadi kan dia merasa tinggi nih. Jadi ketika dia nggak diapresiasi, sakit hatinya. Ketika dia dibully, sakit hatinya. Tapi kalau dia merasa rendah hati, tulus yang kedua, ya kan? Menyampaikan sesuatu, nggak perlu dia diapresiasi. Insya Allah nggak akan gampang sakit hati lah. Dan loving kindness, penuh cinta. Jadi banyak belajar di PPA ini, ada core value-nya juga ya. Sincerity, nilai-nilai ketulusan itu juga bagian dari bab yang bisa melapangkan hati kita. Yang kedua, humbleness, rendah hati ya. Dan ketiga adalah penuh cinta. Nah, bab yang paling utama dari proses melepas ganjalan tisu itu adalah loving kindness. Kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh sih kita membenci perilaku seseorang yang negatif, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Kenapa Mas Rahman kira-kira? Karena yang salah perilakunya, bukan personal. Bukan. Karena orangnya aslinya netral. Dikasih peran sementara, jadi peran antagonis lah gitu, untuk uji kita, iya kan? Dia memang harus husnuzan, lihat orang yang meskipun orangnya yang peran kan Allah. Hari ini kita dikasih peran Allah jadi orang baik, kita merasa baik gitu kan? Padahal belum tentu kan? Di akhir nanti peran kita masih tetap sama sebagai orang baik. Jadi kita boleh membenci perilaku negatif, tapi jangan membenci orangnya, karena yang hari ini dia itu boleh jadi musuh kita, orang jahat. Tapi mungkin di suatu hari dia malah menjadi penolong kita yang kita benci tadi. Tapi orang yang malah kawan kita, teman kita, yang kesannya baik untuk kita, boleh jadi dia adalah seseorang yang menikung di kemudian hari, atau menguntit dalam lipatan. Ya kan? Duri dalam daging. Duri dalam daging. Atau pagar makan pagar. Iya. Gitu kan, Mas? Jadi baper itu sebenarnya boleh, Dok, sesuai dengan ininya. Dosisnya. Ya. Baper itu bagus. Baper boleh ya. Ketika orang itu apa istilahnya itu? Kan baper itu kan merespon. Dan itu sebuah kejujuran. Tinggal diomongin aja. Duh, aku baper nih. Aku nggak nyaman dengan sikap kamu. Diomongkan aja, disampaikan. Itu rilis. Jadi ketika baper itu bagian dari tubuh ini merespon rasa dari setiap kejadian. Itu normal. Yang aneh kalau nggak ada bapernya, nggak punya perasaan. Ini manusia apa robot? Iya kan? Nah gitu. Ketika merasa dapat baper nih, dicintai oleh saudaranya, baper, ya Allah bahagia banget tuh dicintai karena Allah. Itu kan positif. Kebahagiaan itu. Kalau baper karena misalnya kurang dihargai, ngerasa tadi karena itu ya, Dok, ya, tidak kurang tulus atau gimana gitu. Bisa baper yang model begitu nggak apa-apa. Tapi jangan lama. Dia harus jeda gitu, me time. Wah, saya ini udah baper nih. Baper ini positif apa negatif nih? Menguntungkan bagi agama saya kah? Menguntungkan bagi hidup saya kah? Atau tidak baper ini? Menguntungkan bagi ibadah saya kah? Atau tidak? Ya kan gitu. Kalau misalnya gini ya, ada orang yang memenangkan kontes, ya nggak? Terus baper kita, wah, saya nggak mau dikalahkan gitu, sehingga kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Baik nggak? Bagus nggak? Bagus. Jadi baper gitu bagus. Misalkan ada orang yang membuli kita, marah kita kan, ketika dibully gitu. Itu normal ya. Nah, terus kita membuktikan bahwasanya saya tidak sebagaimana yang dituduhkan. Itu kan baper juga. Jadi ketika baper memilih perilaku apa? Ya, sikap lebih ke reaksinya, Dok. Yes, gitu. Kalau mampu seperti itu, baper malah jadi berdaya. Bawa perubahan. Bukan bawa perasaan lagi. Iya. Kalau misalnya
orang yang punya ini dok, apa menyimpan perasaan gitu ya sampai nauzubillah jadi bom waktu gitu dok. Itu bahaya nggak dok? Bahaya nggak dok? Seperti apa contohnya mas? Contohnya misalnya kita nyimpan masalah gitu ya, orang berbuat salah, kita nggak langsung ungkapin. Karena memang mungkin masalah nggak terlalu besar lah buat diungkapin ya. Tapi kayak sering suatu waktu salah lagi, akhirnya jadi subjektivitas dan itu suatu waktu bisa meledak gitu kapanpun. Atau bahkan bisa jadi penyakit yang bisa jadi kanker gitu dok ya. Itu bisa jadi kayak gitu dok ya. Memendam emosi. Memendam emosi, ya. Tapi kalau misalkan dia punya adab dalam memberikan nasihat, sehingga dia tidak menyampaikan sebelum seseorang itu minta saran, itu juga positif. Dan perlu ada ilmunya juga, Mas. Jadi, ketika seseorang itu melakukan suatu kesalahan, ketika dia paham, siapapun bisa melakukan kesalahan, maka yang di dalam pikirannya adalah, oh ini orang mesti didoakan. Iya kan? Tanpa harus disampaikan. Atau diajak untuk nambahin ilmu. Yuk kita belajar dulu nih. Sehingga dengan dia belajar, dia menemukan sendiri kesalahan-kesalahan dia. Tanpa langsung kita patahkan, tanpa diberikan saran. Karena memang sunnahnya memberikan ide, saran, atau nasihat itu ketika diminta. Itu nggak ada penolakan. Tapi kalau kita tiba-tiba nggak diminta ngasih nasihat, kita maksain kehendak kita untuk memberikan nasihat, itu penolakan lebih besar ya. Nah, begitu. Nah, kalau dia paham ilmu itu, kayaknya nggak akan berdampak kepada memendam emosi. Ketika dia sadari setiap orang bisa melakukan kesalahan. Ya, kalau kadang-kadang kita pengen buru-buru ya, pengen mengubah orang, ya akhirnya marah-marah gitu. Iya. Ya kan? Tuh. Tapi kalau mau marah, nanti kesannya gimana? Akhirnya marah ke dalam diri. Namanya anger in. Jadi marah ke dalam diri. Itu mungkin yang masalah itu bahaya. Marah ke dalam diri. Itu bisa meningkatkan depresi, meningkatkan tekanan jantung, ya, tekanan darah, membuat jantung bekerja lebih ekstra, terus akhirnya gangguan mood yang berujung kepada makan kalori yang tinggi. Itu menimbulkan penyakit-penyakit. Dan kita ketahui ya, yang namanya gula yang tidak kompleks itu ternyata juga bahan baku yang disukai oleh kanker, yaitu kolesterol. Jadi makanan yang dia makan itu akan diubah menjadi pati, jadi gula dalam tubuh kita, apapun bentuknya. Jadi ya, jadi makanan kanker. Jadi tubuh kita akan membangkitkan sel mati menjadi hidup kembali. Zombie, sel zombie, namanya kanker. Ya, jadi sel kanker itu sel zombie. Dia sel yang sudah mati, terus diaktifkan kembali hidupnya, dan akhirnya memakan sel-sel hidup. Oh gitu. Nah, tapi kalau tidak menjadi anger in, dia menyadari setiap orang itu pasti ada kesalahan, dan setiap orang yang salah, yang terbaik di antara mereka yang tahu nilai tobat ya. Nah, insya Allah. Ya kita boleh ngasih saran sih. Ya, saran satu, ini nih mestinya begini nih. Ya. Tapi jangan pakai emosi. Berarti orang yang secara emosi dia tenang gitu, itu lebih baik dok ya, daripada yang meledak-meledak gitu kan. Atau buat orang temperamen nih dok, gimana sarannya dok? Orang temperamen kan kadang juga kita nggak bisa nebak ya, kondisi tiba-tiba momennya langsung meledak, tapi setelah itu kan dia nggak ada dendam atau misalnya rilisnya cuma pas itu aja. Itu namanya anger out. Jadi ngelepasin marah keluar. Yang terjadi kan rusak orang, sakit hati. Impact-nya ke orang lain justru ya. Jadi ada di Solomon Island, pimpinan kotanya itu merencanakan untuk menebang pohon. Pohonnya besar. Kalau pakai kapak, lama. Jadi caranya gimana? Dia panggil masyarakat kampungnya, masyarakat kotanya, untuk berkumpul di bawah, hari naik ke atas pohon. Ya? Terus ngapain? Bergantian maki-maki pohon. 40 hari, pohonnya layu, tumbang.
Jadi dengan penuh kemarahan dimaki-maki pohonnya tumbang. Kalau lagi marah kan maki-maki orang tuh. Kita nggak sadar, kita sedang merusak otak anak, pasangan, orang lain. Di kata-kata yang negatif. Masaru Emoto kan melakukan penelitian tuh, air yang dikata-katain. Iya kan? Kristalnya bisa berubah. Terus nasi dikata-katain dengan kata-kata positif, yang negatif, sama yang tidak diapa-apakan, ternyata berdampak, memberikan impactful, kan gitu kan? Ada kalau yang dikata-kata positif, dia tetap bagus, ya kan? Sedangkan yang dikatain negatif, busuk dia. Sedangkan yang dibiarkan aja, terabaikan ya, itu lebih cenderung ke warna kuning gitu. Tapi lebih aman lah dibandingkan dengan yang dikata-kata negatif. Jadi orang yang sedang temperamen dan melepaskan emosinya, itu namanya anger out, itu bisa merusak orang lain. Dan sebenarnya ketika kita sedang merusak orang lain, ya kembali lagi. Sendiri. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada diri kita, dan keburukan ya balik lagi ke diri kita. Gitu masalah. Berarti apa dok pesannya buat orang-orang temperamen, sarannya biar mereka tidak langsung meledak-ledak gitu ya? Sadar diri sih sebenarnya ya, self awareness-nya harus ditingkatin. Ya. Yang pertama ya, apa sih manfaatnya bagi kita dengan kita marah-marah? Ya, kalau kita tahu nggak ada manfaatnya malah merusak gitu ya. Kan manfaat sederhananya kan dengan marah-marah itu pengen orang berubah. Pertanyaannya, gitu ya. Orang bisa nggak berubah dengan sikap kita? Mampu nggak kita mengubah orang lain? Belum tentu jawabannya. Tapi yang pasti yang mengubah hati, yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sikap positif kita itu menjadi bismillah. Allah mengizinkan seseorang itu memberikan pengaruh kepada orang lain. Tapi kalau misalkan kita sambil marah-marah, mungkin ada orang yang berubah, tapi hatinya dongkol, kan gitu. Di depan kita aja dia berubah, di belakang mencaci-caci, terus dia mungkin membuat ulah di belakang kita, ya jadi nggak baik juga gitu caranya. Jadi bangkitkan self awareness, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan spiritual kita, keimanan kita sama Allah itu baik. Kalau spiritual kita baik, gitu kan, kita akan lebih paham gitu, dengan konsep hidup. Membuat kita lebih tenang ketika kita meminta pertolongan Allah melalui dua cara. Apa itu? Yang pertama, mensyukuri apa yang Allah titipkan, tentunya enak-enak ya, dan bersabar dengan hal-hal yang belum kita dapatin, gitu sebenarnya. Atau bersabar dengan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan. Perlu belajar banyak, perlu praktik banyak kita. Supaya apa? Supaya merespon sesuatu tidak mendadak, tapi jeda dulu. Respon apa yang masih saya lakukan ketika ada hal seperti ini. Contoh ketika ada yang mobil gitu, lampu merah, terus lampu hijau, kita lupa ngeliat lampunya, di belakang klakson besar-besar. Apa yang terjadi? Emosi kan? Iya. Iya nggak? Nah, tapi langsung tarik nafas, buang. Mungkin orang itu butuh buru-buru. Ya. Ya udah, kita akan memilih respon untuk prasangka baik, ya. Perilaku yang tepat adalah apa? Hanya bunyi klakson, nggak akan nyakitin saya. Udah jalan terus, insya Allah. Tapi kalau misalkan hanya bunyi klakson membuat kita temperamen, kita buka pintu turun, berantem, nah itu dia tuh, ya kan? Udah marah nggak baik, ujung-ujungnya perkelahian. Kalau dia bawa parang, bawa pisau gimana? Pembunuhan. Udah selesai babnya. Ya kan? Jadi memilih respon. Itu membuat kehidupan terbaik di masa depan. Salah memilih respon, maka mencelakakan kehidupannya. Wah. Gitu. Insya Allah luar biasa. Jadi kaitannya luas juga ya, kalau misalnya kita merespon sesuatu memang perlu jeda, perlu berpikir lagi. Oke, dokter Rama, Masya Allah, terima kasih banyak. Saya dapat banyak pencerahan baru. Semoga yang dokter sampaikan juga nanti teman-teman yang nonton bisa dapat manfaatnya juga. Amin. Selain lagi nanya kemana, dok?
Ya jalan-jalan lah. Jalan. Healing dok. Healing. Juga ketemu sama klien-klien. Oke dok, sampai jumpa lagi dokter Insyaallah, Ahmad. Terima kasih. Sama-sama. Insyaallah. Barakallahu fiik. Terima kasih sudah menonton podcast series PPA Ruang Rasa. Nantikan video-video selanjutnya. Support terus channel PPA Institute. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kunjungi website kita di ppainstitute.com.